Baik, kita kembali bertemu dalam pelajaran desain multimedia interaktif. Pada pelajaran ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menerapkan teknik pemrograman atau coding pada multimedia interaktif. Dan di sini juga kita mampu menggunakan program atau coding pada multimedia interaktif. Di sini kita akan coba memahami teknik pemrograman dan pengolahan pada multimedia. Ada dua bagian yang akan kita pelajari. Bagian yang pertama adalah teknik pemrograman atau coding pada multimedia interaktif. Di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama adalah coding, yang kedua sintaks, yang ketiga variabel, yang keempat operator, yang kelima fungsi atau function, yang keenam loops atau operasi berulang, yang ketujuh break dan continue, yang kedelapan conditional atau if, yang kesembilan conditional switch, yang ke-10 array. Dan bagian yang kedua adalah yang akan kita pelajari pengolahan multimedia interaktif menggunakan kode program. Ada beberapa hal juga yang kita pelajari nanti di sini. Yang pertama adalah properti move clip. Yang kedua menambah objek dengan add child dan remove child. Dan yang ketiga menambah event listener. Nah, di sini kita akan coba pelajari yang pertama adalah kode, ya. Dimana penulisan kode ini kita akan coba menggunakan aplikasi Adobe Flash, ya. Perhatikan di sini yang akan kita pahami pada Adobe Flash ini adalah di dalam aplikasi Adobe Flash memiliki bahasa pemrograman yang disebut sebagai Action Script. Dan sejak tahun 2007, ya, standar industri yang digunakan adalah ActionScript 3.0 atau sering disingkat dengan AS3 sebagai pengembangan dari bahasa pemrograman ActionScript 2.0. Salah satu dari ActionScript, ya, ActionScript 3.0 terletak pada file ActionScript 3.0 yang dapat dibuat terpisah saat runtime, ya, saat dijalankan, ya. Guna memahami dengan baik konsep dasar pemrograman ActionScript 3, maka diperlukan pemahaman secara bertahap yang diawali dengan mempelajari sebuah kode program yang harus dimulai dari teknik dasar terlebih dahulu, ya. Itu yang akan kita pelajari pada pembuatan kode program ini, ya. Berikutnya salah satu, ya, kegunaan dari ActionScript yang paling banyak digunakan adalah mengatur timeline untuk mengendalikan sebuah animasi. Misalnya dalam sebuah media terdapat animasi yang pada awalnya merupakan gambar diam, tetapi setelah tombol ditekan, gambar tersebut bergerak. Proses tersebut membutuhkan pengaturan yang melibatkan kode program, ya. Itu yang paling banyak digunakan dalam ActionScript ini, ya. Nah, selanjutnya di dalam teknik pemrograman ini, ya, pada kode program, ya, penulisan kode ActionScript dalam Adobe Flash dikerjakan di area panel action, ya. Pada saat aplikasi dijalankan, maka compiler, ya, akan mengecek kode setiap baris mulai dari posisi teratas hingga kode baris terakhir. Dari proses, ya, pengecekan tersebut
Jika ditemukan kesalahan, maka proses akan berhenti dan kesalahan akan ditampilkan, ya. Jadi misal ketika kita membuat sebuah program, ya, bisa saja salah, maka akan dicek pada compiler, ya. Jadi untuk mengaktifkan panel action ini, kita nanti bisa membuka menu window. Di situ nanti ada action, tinggal kita mengaktifkannya saja. Berikutnya, ya, hal ini tentu, ya, mempermudah seorang developer atau pengembang aplikasi guna menyempurnakan kode program atau kode program tersebut. Penulisan sebuah kode program, ya, sangat spesifik, ya, dan mendetail, sebab sebuah kesalahan kecil bisa berakibat pada berhentinya aplikasi atau gagalnya proses compiling, ya. Di samping itu juga terdapat istilah-istilah pesan error, ya, pesan error seperti sintaks, string, dan sebagainya. Ini error, ya, bukan error, ya, error, pesan error. Nah, perhatikan di sini, ya. Setelah mengaktifkan, ya, yang pertama kita lakukan adalah setelah mengaktifkan aplikasi Adobe Flash, dilanjutkan dengan membuat sebuah file baru. Selanjutnya klik pada frame yang pertama atau layar yang pertama dan membuka panel action dengan menekan klik pada menu window action atau F9 ini, ya. Pilih menu window, di sini ada action atau tekan F9. Hal yang penting yang harus dipahami adalah Flash Adobe Action Script 3 hanya dapat diletakkan di sebuah frame atau di sebuah file yang terpisah menggunakan metode class, sehingga sebuah penulisan kode harus diawali dengan melakukan seleksi keyframe, ya, tempat kode tersebut akan dijalankan. Artinya dia karena Adobe Flash ini atau Flash ini memiliki frame-frame, ya, kita harus meletakkan posisi apakah di frame pertama atau frame berikutnya yang akan kita ketikkan kode programnya. Berikutnya adalah bagian yang kedua. Ini sebagai contoh, ya. Klik pada panel action tadi dan pada editor kode ketik kode berikut, ya. Ini contoh Trace, ya, latihan membuat kode action dasar. Perhatikan di sini pada dasarnya kode Trace berfungsi untuk menampilkan parameter yang ada di dalam tanda kurung atau titik koma, diakhiri dengan titik koma, berupa parameter tertentu yang berisi sebuah tulisan. Jadi untuk menampilkan sebuah tulisan dia menggunakan perintah trace, ya. Berikutnya, untuk melakukan uji coba dengan cara menjalankan aplikasi dengan menekan tombol ini, kombinasi kontrol tambah enter, hasilnya akan muncul, ya, panel output dengan tulisan, ya, kode program yang di atas tadi. Latihan membuat kode action script dasar sebagai berikut. Latihan membuat kode action dasar. Ini dia, ya, output dari kode program yang di atas tadi, ya. Ini latihan membuat kode action dasar. Yang terakhir, kemungkinan yang terjadi, ya. Perhatikan di sini, jika salah satu tanda petik di bagian awal dihilangkan atau dihapus, maka saat dijalankan dengan menekan tombol kombinasi kontrol tambah enter akan muncul pada panel, ya, compiler error, ya. Pesan tersebut menyatakan telah terjadi kesalahan pada kode variabel
berupa string harus diawali dengan tanda petik awal. Ya, seperti ini dia ketika dijalankan kemungkinan besar ya pasti keluar errornya seperti ini ya, compiler error ini. Nah, itulah yang perlu kita pahami di bagian yang pertama adalah tentang kode pada teknik pemrograman atau coding pada multimedia interaktif. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang sintaks pada teknik pemrograman atau coding pada multimedia interaktif ini ya. Berikutnya latihan. Silahkan Anda kerjakan latihan berikut ini di buku latihan. Kemudian nanti dikirimkan di aplikasi. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.